Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 strategi algoritma dengan anggota Audila Syakira dengan NIM 2100181423. Ada Fauzan Prima Mukti dengan NIM 2100181424. Lalu ada Windy Amelia dengan NIM 2100181432. Lalu ada Maftudrea dengan NIM 2100181457. Ada Yudit Aditya dengan NIM 2100181464. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas akhir strategi algoritma, implementasi algoritma greedy. Pertama, yaitu fungsi printboard akan dijelaskan oleh Saudari Windy. Kepada Saudari Windy dipersilakan. Oke, di sini di line 1 sampai 4 merupakan eh, input yang biasa digunakan. Kemudian di line 12 sampai line 21 itu merupakan fungsi di mana fungsi di baris 12 itu adalah deklarasi fungsi di mana fungsi itu menerima satu parameter float yang merupakan referensi konstan ke vektor dua dimensi dari karakternya. Kemudian untuk line 13 itu merupakan sebuah line di mana dia untuk mencetak pesan TikTok tic-tac-toe board di layar, memberikan judul untuk papan permainan tic-tac-toe yang akan dicetak. Kemudian di for in i sama dengan 0, i lebih kecil size, dan plus plus i, ini adalah loop pertama yang menggunakan variabel i sebagai indeks baris. Kemudian untuk for in j sama dengan 0, j lebih kecil dari size, dan plus plus j ini adalah loop kedua yang menggunakan variabel j sebagai indeks kolom. Program menggunakan dua loop bersarang untuk mengiterasi setiap elemen pada permainan. Kemudian untuk cout bor ij ini mencetak karakter yang ada di posisi i dan j dari papan permainan dengan diikuti oleh satu spasi. Oke, untuk fungsi ball is game over akan dijelaskan oleh Audila Sakira. Baiklah, di sini ada fungsi is game over. Di sini ada cons vector, vector chart dan board. Lalu di sini ada perulangan for yang terdiri dari in sama dengan 0, side. Lalu di sini ada size, ada if board, i 0, empathy and board, ada board i and board i 0 dan board i 2, ada return 0. Di fungsi it's game over, ini memeriksa apakah pemain telah berakhir atau sudah ada pemenang atau seri. Mengembalikan nilai true jika pemain berakhir dan false jika pemain berlanjut. Fungsi ini memberikan baris kolom dan diagonal untuk melihat apakah ada tiga tanda yang sama berurutan. Lalu di sini ada juga perulangan for di pada pemeriksa apakah ada kotak kosong. Lanjut ke bawah. Baiklah, di sini ada fungsi float board pada line 55 sampai 120. Di sini ada sama seperti di fungsi is game over, ada cons vector, lalu ada in score-nya sama dengan 0, menggunakan perulangan for di bagian pemeriksa baris, yaitu in sama dengan 0, i size i plus plus, dan ada in player code. Dan di sini ada menggunakan if else, yaitu player code score, di mana Eval board ini fungsinya ini mengevaluasi papan permainan berdasarkan jumlah langkah yang tersisa, mengembalikan nilai-nilai skor atau integer yang menunjukkan seberapa menguntungkan papan pemain untuk pemain X dan O. Untuk pemain X dan O, semakin banyak langkah tersisa untuk pemain tertentu di sebuah baris kolom atau diagonal, semakin tinggi skornya. Bawah dikit. Nah, di sini ada pemeriksa diagonal utama, ada invert code sama menggunakan perulangan for,
dan if. Lalu di bagian pemeriksa diagonal sekunder juga menggunakan perulangan for dan board size player code. Lalu ada juga if else player code, L if player code. Lalu ada return. Baiklah, selanjutnya di bagian fungsi make off dan undo off akan dijelaskan oleh saudara Yudit. Kepada saudara Yudit dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya terdapat fungsi make move. Di sini fungsi move digunakan untuk menempatkan tanda pemain X atau O ke kotak tertentu pada papan permainan. Terdapat parameter board untuk papan permainan, parameter row dan call adalah koordinat kotak yang ingin diisi. Parameter player adalah tanda pemain yang ingin diisi pada kotak bernilai X atau O. Selanjutnya terdapat fungsi undo move. Undo move. Nah, fungsi ini digunakan untuk membatalkan langkah yang diambil pada kotak tertentu. Parameter board adalah papan permainan, sama seperti fungsi sebelumnya, dan parameter row dan kolom juga adalah koordinat kotak yang ingin dikosongkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada fungsi greedy search untuk mencari langkah-langkah terbaik untuk pemain O menggunakan algoritma greedy. Di sini terdapat integer base score sama dengan numeric limit. Kemudian ada perulangan for dengan untuk melalui semua kotak kosong di sini menggunakan for i, kemudian j dan if board. Algoritma ini mencoba semua kotak kosong yang bersedia dan mengevakuasi papan setelah pemain O. Melakukan langkah di setiap kotak. Langkah yang memberikan skor terbaik akan dipilih sebagai langkah terbaik untuk pemain O. Kemudian selanjutnya Baik, selanjutnya adalah fungsi main yang dimana fungsinya adalah fungsi utama program, semuanya nanti dipanggil fungsi-fungsi lainnya dan dijalankan untuk menjadi program kami yaitu program Taktiktuk yang dimana pertama-tama pada fungsi ini nantinya papan permainan dibuat dengan ukuran 3x3 dan diisi dengan karakter kosong. Program akan meminta pemain X atau Anda nantinya atau player dan pemain O yang merupakan komputer untuk melakukan langkah secara bergantian hingga permainan berakhir. Setiap langkah dari pemain X dan O diproses menggunakan fungsi make move atau greedy search yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kemudian untuk setelah permainan berakhir, maka hasil permainan menang atau kalah atau seri akan dicetak ke layar. Yang dimana pada fungsi ini eh, pertama akan menampilkan deskripsi menggunakan tampilan untuk menjelaskan bagaimana letak dan itunya letak program berlangsung yang dimana di dalamnya nanti ada perulangan yang dimana inilah yang nanti membuat game akan mm, berulang dengan parameter jika game tidak game over maka akan memanggil dengan parameter board akan menampilkan print board nantinya. Print board ini merupakan fungsi sebelumnya yang dimana menggunakan parameter board jika player turn player atau yang X nantinya akan diminta menginputkan sesuai kolom atau row-nya untuk diisi dan jika tidak maka kolom langkah tidak valid atau coba lagi dan jika berhasil maka akan dilanjutkan dengan musuh dan mengeprint langkah tersebut. Kemudian ada if game is over atau permainan selesai. Dengan parameter selesai tadi yang tadi kan negasi sedangkan ini merupakan
game over yang sesungguhnya, yang dimana nanti jika sudah tercapai parameter ini maka game akan berhenti. Mungkin selanjutnya akan didemokan oleh Saudari Windy untuk programnya. Kita langsung aja didemoin. Itu tolong layarnya digeser. Oke, itu layarnya di fullin aja. Fullin jauh aja. Oke. Jadi ini adalah tampilan awal dari program tadi. Di sini kita lihat kalau X itu adalah kita dan O itu musuh. Jadi di sini ada koordinat langkahnya untuk petunjuk kita dalam menginputkan baris dan kolom pada masukkan koordinat langkah. Misal kita akan memasukkan 0, baris ke 0, dan kolom kedua. Nah, hasilnya akan keluar seperti pada tampilan. Kemudian di sini kita tadi kan milih yang 0,2. Kemudian musuh itu memilih langkah 1 dengan 1 baris 1 kolom 1. Di sini itu musuh menggunakan algoritma greedy yang sudah dijelaskan tadi di awal. Kemudian kita memasukkan langkah lagi. Kan di sini itu ada 0 di sini itu merupakan baris 1 dan 1. Jadi nanti kita memasukkan inputannya jangan 1 dan 1, jangan baris 1 dan kolom 1 lagi, karena tadi si musuhnya udah masukin 1 sama 1. Misalnya kita masukin ke 2 dan 2, baris 2 dan kolom 2, maka akan muncul seperti pada tampilan. Musuh memilih di koordinat baris 0 dan kolom 0 di sini. Nah, agar kita menang, kan kita harus ngisi di sini. Nah, di sini itu merupakan koordinat di 1 dan 2 yang di atas ini. Baris 1 dan 2. Jadi, untuk inputan terakhir ini kita masukkan baris 1 dan kolom 2. Nah, maka program akan mendetek kalau kita tuh udah menang karena milik kita udah XX ini udah sejajar. Jadi hasil akhirnya nanti program akan mengeluarkan sebuah statement bahwa permainan telah selesai. Sore kamu menang jika kita menang. Kalau misalnya nanti hasilnya kita kalah, maka nanti output juga akan ngeluarin kalau kita tuh kalah. Begitu juga kalau misalnya hasilnya seri. Mungkin sekian aja untuk penjelasan outputnya. Kita kembalikan lagi kepada Fadila Sakira. Oke, terima kasih semuanya. Baiklah, itulah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.